Halo teman-teman, nah di video kali ini kami akan melakukan pengamatan terhadap ekosistem yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua, kita akan melakukan percobaan terhadap pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Mari kita bahas mengenai ekosistem. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ada dua komponen dalam ekosistem. Yang pertama, komponen biotik dan abiotik. Abiotik adalah unsur tak hidup yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup di ekosistem dan sangat penting untuk menunjang kehidupan. Sedangkan biotik, semua makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem. Mereka bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan berinteraksi dengan sesama makhluk hidup. Nah, di video kali ini kami akan mengamati ekosistem darat lingkungan tempat tinggal. Ada ekosistem alami dan buatan. Ekosistem alami seperti hutan, gunung, padang rumput. Sedangkan di ekosistem buatan ada seperti sawah dan kebun. Yang pertama, komponen abiotik. Komponen abiotik seperti hutan. Nah, hutan merupakan ekosistem alami, di mana pencahayaannya tidak terlalu panas dan sejuk. Suhunya mencapai 35 derajat Celcius. Kondisi tanaman di sini agak lembab, angin semilir, dan air yang cukup. Nah, contoh komponen yang hidup di sekitar hutan seperti air, cahaya, angin, dan suhu. Adapun tanaman seperti putri malu, pohon mangga, pohon bambu, dan pohon jati. Yang kedua, kita akan mengamati ekosistem buatan yaitu sawah, di mana komponen abiotik beserta isinya ini antara lain ada cahaya yang terang, suhu 30 derajat Celcius, anginnya semilir, tanahnya kering, dan airnya sedikit mengalir. Dan komponen abiotik yang hidup di sekitar sawah seperti padi, pohon kelapa, rumput teki, gulma, pohon mangga, dan pohon pisang. Dan jenis hewannya ada ayam, ulat, semut, burung, dan katak dan bebek. Dan pengurainya ada bakteri dan jamur. Dapat disimpulkan bersama bahwa semua makhluk hidup memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Olehnya itu, mari kita menjaga ekosistem alami dan buatan agar tetap hijau dan menjadi tempat ternyaman bagi semua makhluk hidup. Percobaan kedua, kita akan mengamati pertumbuhan dan perkembangan terhadap perkecambahan kacang hijau. Nah, adapun alat dan bahan yang kita butuhkan pada praktikum kali ini yaitu gelas plastik 7 buah, biji kacang hijau yang telah direndam semalaman, sendok teh 1 buah, kertas tisu, mistar, dan kertas untuk label, air ledeng, deterjen, dan terakhir gunting, serta tabel pengamatan dan pulpen. Saya Nur Hamida. Kami dari Prodi PGSD. Nah, pada video kali ini kita akan melakukan sebuah praktikum di mana kita akan mengamati pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Yang pertama kita siapkan 1 sendok teh deterjen, kemudian kita campurkan ke dalam air ledeng. Setelah itu tuang air ledeng yang dicampur deterjen ke dalam label 1 yaitu 100%, label 2 50%, label 3 25%, label 4 12,5%, label 5 6,25%, dan label 6 3,1%. Dan yang terakhir, botol yang berlabel kontrol kita isi dengan air tanpa campuran deterjen.
Setelah semua terisi, maka kita isi tisu ke dalam setiap gelas tersebut. Mulai dari label kontrol sampai label ke-6. Kita isi satu persatu. Kemudian kita siapkan kacang hijau yang telah direndam sembarangan, lalu kita masukkan ke dalam gelas mulai dari label kontrol sampai label 6. Setelah kita mengisi beberapa kacang hijau pada setiap gelas kontrol sampai label 6, lalu kita masukkan air sebanyak 3 sendok. Untuk label pertama yang 100%, nah kita isi. Lakukan tahap tersebut sampai gelas aqua terisi air setiap labelnya. Selanjutnya kita siapkan kardus. Nah, gunanya untuk menutup gelas tersebut. Nah, kita akan tunggu beberapa hari. Kita akan amati bagaimana pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau ini ketika dalam keadaan gelap.